Shalom. Efesus 5 ayat 31 berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Hubungan yang tertinggi setelah kita dengan Tuhan itu adalah hubungan dengan pasangan kita. Menjadi satu dengan pasangan itu tidak semudah yang dibayangkan kebanyakan oleh pasangan-pasangan yang belum menikah. Setelah menikah, orang untuk sepakat bersama itu sangat sulit sekali. Ketidaksepakatan menimbulkan pertengkaran yang kecil dan akhirnya membesar. Sebuah pernikahan yang sering diwarnai dengan pertengkaran yang tidak bisa diatasi itu akan melemahkan pernikahan itu sendiri. Jadi perbedaan pendapat atau konflik dalam sebuah pernikahan itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi kalau kita tidak bisa melerai, menyelesaikan konflik-konflik itu, maka itu akan menjadi sebuah bom waktu yang akan meledakkan sebuah pernikahan. Sebelum itu terjadi, kita bisa melihat tandanya, pernikahan itu akan menjadi lemah. Mengapa? Karena terlalu banyak konflik yang tidak diselesaikan. Dari pengalaman saya beserta dengan istri saya, hal yang paling sulit itu adalah sepakat membuat keputusan bersama yang bisa disepakati oleh kami berdua. Saya percaya salah satu persoalan terbesar di dalam kita berkomunikasi dengan pasangan kita adalah membuat keputusan bersama yang dua-duanya setuju. Kebanyakan suami memanipulasi firman Tuhan. Misalnya, ada ayat yang mengatakan dalam Efesus pasal yang kelima bahwa seorang istri mesti tunduk kepada suaminya. Sehingga suami menekan istrinya. Kalau dia mengambil keputusan, istri harus mengikuti. Padahal istri merasa bahwa itu tidak benar. Menurut firman Tuhan, kalau kita merasa bahwa keputusan itu daripada Tuhan, seharusnya sebagai seorang pribadi minta pada Tuhan untuk Tuhan bicara pada pasangan kita. Sehingga apa yang kita dapatkan, dia juga akan dapatkan, sehingga kita berdua sebagai suami istri akan sepakat. Saya memberi beberapa kejadian. Ada banyak suami karena merasa dia yang punya pekerjaan, dia yang mendapatkan gaji, sehingga dia berpikir untuk menginvestasikan uangnya tanpa persetujuan sang istri. Satu hari saya pernah diceritakan oleh seorang istri. Dia mengatakan, Pak Andreas, saya ingin sekali membeli sebuah mobil untuk keperluan kami. Pada waktu dibicarakan dengan suami, suaminya tidak setuju. Suaminya lebih berpikir dia akan menginvestasikan dalam pembelian saham. Karena suaminya berpikir saham lebih menguntungkan. Maka apa yang terjadi? Dua-duanya mempunyai keinginan yang berbeda dan tidak sepakat, dan itu membuat rumah tangga mereka bertengkar besar. Apa yang terjadi?
Saya mengatakan kepada sang istri dan kepada sang suami, kalau tidak sepakat, jangan pernah melaksanakan. Tetapi sang istri nekat membeli mobil tanpa persetujuan sang suami. Apa yang terjadi? Rumah tangga mereka bertengkar sangat keras, suaminya merasa tidak dihargai. Pasangan yang lain, sang suami merasa seperti tadi yang saya bilang, punya penghasilan dan dia membelanjakan sesuatu yang dia inginkan dalam nilai yang sangat besar tanpa dikomunikasikan dengan sang istri. Pada waktu sang istri tahu, istrinya marah besar dan terjadi konflik yang luar biasa. Dan suami mengatakan pada istri, saya tidak mau kamu ikut campur dalam urusan saya dan kamu tidak mengerti akan hal ini. Tugasmu hanya merawat anak-anak, ngurusin rumah tangga dan tidak ikut campur dalam urusan laki-laki. Apa yang terjadi kemudian? Sang suami mengalami masalah dengan barang yang dibelinya dan tidak pernah beres-beres dengan barang itu. Itulah kalau suami dan istri di dalam mengambil keputusan tidak sepakat dan itu akan merugikan pernikahan itu sendiri. Nah, saya ingin memberi contoh yang terakhir. Satu hari ada seorang suami merasa bahwa dia harus pindah pekerjaan. Karena dia berpikir pekerjaan yang dijanjikan itu luar biasa. Mendapat penghasilan yang luar biasa. Sementara sang istri sedang hamil tua, berusia 7 bulan. Dan sang suami mengatakan, kamu gak perlu berpikir, ikutin saja apa yang saya sudah putuskan sebagai seorang kepala keluarga. Istrinya emosi. Istrinya mengatakan, kamu tahu gak bahwa saya sedang hamil? Bagaimana mungkin saya meninggalkan ayah dan ibu? Dan tidak mungkin saya meninggalkan teman-teman saya. Suaminya merasa istrinya tidak memberikan dukungan. Dan dia berpikir daripada nanti terjadi pertengkaran, dia tutup telepon. Beberapa jam kemudian sang suami telepon. Dia berkata pada istrinya, bagaimana? Kamu sudah bisa lebih tenang? Ya, kata sang istri, saya sudah tenang. Jadi gimana keputusan kamu? Saya ikut kamu. Apa yang terjadi? Dalam beberapa saat mereka pindah ke tempat yang baru seperti bayangan suami. Dengan yang sebenarnya sang istri tidak sepakat hanya karena dia ingin menghindari keributan. Tidak sampai 1 tahun. Apa yang dijanjikan oleh bos barunya terhadap sang suami tidak pernah tercapai. Dan mereka harus kembali ke kota lama dengan rasa malu. Itu adalah buah dari ketidaksepakatan. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa saya dengan istri saya harus satu kata. Kalau saya A, dia juga harus A. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi harus didialogkan. Kita harus saling terbuka. Biasanya saya memberikan solusi begini. Kalau kita pindah ke kota A, keuntungannya apa saja? Jadi saya membuat daftar dengan istri saya, keuntungannya apa saja? Terus kerugiannya apa saja? Itu kalau kita pindah. Misalnya, saya pindah ke Bandar Lampung dari Jakarta. Maka saya coba lihat keuntungannya apa. Keuntungannya bagi orang seusia kami, kotanya lebih kecil, tidak banyak kemacetan, udara lebih adem. Tetapi kerugiannya apa? Kami menerima kesempatan yang lebih kecil dibandingkan daripada kami tinggal di kota yang lama di Jakarta. Yang kedua, kerugian kami akan melihat infrastruktur. Misalnya pusat perbelanjaan tidak semewah di Jakarta. Yang ketiga, kami kehilangan teman-teman lama kami.
yang sudah kami bangun bertahun-tahun. Nah, itu kita perhitungkan kalau kita pindah. Sekarang kita perhitungkan lagi, buat daftar lagi. Kalau saya tetap tinggal di Jakarta, untungnya apa saja, ruginya apa saja. Untungnya apa? Saya tetap mempunyai teman-teman yang lama. Saya bisa mempunyai infrastruktur yang baik, pusat perbelanjaan apa segala macam. Kerugiannya apa? Saya tetap akan stres menghadapi kemacetan. Saya akan memiliki udara yang lebih panas. Nah, dari daftar-daftar itu kita bicarakan secara terbuka. Jadi bukan berdasarkan suara terbanyak. Misalnya saya dengan istri ditambah dengan anak menantu. Kita akan vote seperti pemilu. Mana yang terbanyak, itulah yang menang. Bukan itu cara Tuhan. Cara Tuhan adalah untuk kita duduk bersama, saling menghormati. Kita menghargai pendapat. Jadi dalam hal ini tidak boleh ada yang dirugikan. Kalau tidak sepakat, sebaiknya itu ditunda. Ditunda sampai kapan? Pertanyaannya, sampai dua-duanya menerima damai sejahtera. Dua-duanya sama-sama sepakat. Tidak boleh ada orang yang merasa lebih gagah, lebih berkuasa dari pasangannya. Itu akan merugikan pasangan dan merugikan anak-anak. Itulah tips buat kita semua. Bagaimana kita belajar sepakat untuk membuat keputusan bersama. Amin.